Pernah gak sih lo lagi bikin sebuah plan nih, detail nih rencananya. Tapi waktu eksekusi ternyata ada hal yang gak jalan dan akhirnya malah gagal. Terus ya gara-gara rencana yang lo susun tadi tuh gagal, hal ini bikin lo kepikiran aja gitu. Misalnya nih, lo mahasiswa tahun terakhir, terus udah ngerencanain, wah gue pengen lulus tepat waktu nih, atau bahkan wah gue pengen lulus 3,5 tahun nih. Taunya karena pandemi, yang awalnya lo rencana ngerjain skripsi cuma perlu waktu 6 bulan, malah molor gitu kan, jadi lo nggak tahu juga kapan bisa lulus. Alhasil hal ini bikin lo stres, overthinking, dan jadi cemas aja gitu soal masa depan. Udah lulusnya telat, terus skripnya susah ternyata ngambil datanya, sampai gimana kalau ini nanti bakal ngaruh ke diri lo di masa depan kelak. Semua pemikiran itu terus-terusan muncul, dan makin lama malah makin ganggu tidur, ganggu aktivitas lo sehari-hari, energi lo habis buat mikirin seluruh hasil pikiran. Kalau ini gimana? Kalau gitu gimana? Padahal saat-saat lo mikir-mikir kayak gitu ya, sebetulnya kan bisa banget dipakai buat cari jalan keluar atau solusinya. Nah, tenang aja, kalau lo ngerasain hal demikian, lo ada di channel dan di video yang tepat. Lewat satu video sebelum tidur ini, gue bakal ngajak lo buat nemuin jawaban dari gimana sih cara kita bisa ngurangin overthinking soal masa depan ini. Simak video sampai habis biar rasa penasaran lo terjawab, dan ada promo khusus nih buat lo yang nonton video sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya ya, biar lu nggak ketinggalan video menarik lainnya dari 1%. Sebetulnya, emang sulit sih buat kita kadang nggak mikirin hal-hal itu secara berlebihan. Kita masih sering banget kalau ada apa-apa, selalu deh mikir kayak, duh gimana ya kalau gini? Gimana ya kalau nanti gitu? Dan ya kadang buat belajar ngurangin ini bisa aja buat sebagian dari kita tuh susah. Tapi, susah itu bukan berarti nggak bisa kan? Dan buat lo yang mungkin udah nonton beberapa video dari 1%, lo mungkin bakal nemu beberapa video dari kita yang ngebahas soal misalnya filosofi teras gitu atau stoicism. Nah, dari filosofi teras ini, 1% tuh juga percaya kalau sebenarnya masing-masing dari kita itu idealnya bisa tahu dan paham nih tentang hal-hal apa yang harusnya bisa kita kontrol dan apa yang enggak. Buat lo yang pengen tahu lebih lanjut, lo bisa nonton video-video di sini. Nih, sini nih. Tapi nanti ya habis kelar video ini. Nah, di video ini gue bakal bahas soal tahap yang lebih praktikal. Namanya adalah metode CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Bahasa simpelnya adalah bentuk terapi pikiran buat ngelatih cara pikir atau cara kita bertindak sesuatu. Metode ini bisa banget lo latih pelan-pelan sendiri, dan nama spesifik metode yang kita pakai kali ini adalah ABCDE. Nah, gampang kan ingetnya? ABCDE. Metode ABCDE ini ditulis sama Albert Ellis, seorang psikolog Amerika yang merancang metode ABCDE ini biar bisa membuat orang-orang punya kerangka yang lebih jelas nih untuk memproses di dalam diri mereka dengan cara yang lebih enak gitu buat ngurangin overthinking. Menurut dia, dengan kita memiliki langkah-langkah yang jelas serta konkret buat melihat sebuah peristiwa, ya dari sana kita bakal mulai menyadari diri kita sendiri, mulai paham nih apa sih yang sebetulnya terjadi sama kita, dan di saat bersamaan juga bisa mengontrol respon yang keluar dari kita. Jadi, alih-alih kalau ada situasi yang buat kita cemas, panik, serta keringat dingin, metode ABCDE ini bisa ngebantu kita kalau kita cemas, kita bisa tarik nafas dan buat tenangin diri. Biar lebih jelas soal metode ini, kita pakai contoh kasus ya. Misalnya nih, lo mau diet nih. Lo mulai tuh ngerencanain makan makanannya dan nyelipin kalau seminggu itu lo cuma boleh ngelakuin cheating day 1 kali. Tapi ternyata di minggu ini lo tuh ternyata 2 kali cheating gara-gara lo ditraktir sama temen makan burger jumbo dan lo nggak enak kan buat nolak. Ulangnya nih lo stres deh, terus kesel sama diri sendiri karena lo nggak patuh sama peraturan yang lo buat. Cheating day kan harusnya cuma sekali ya, kenapa gue makan 2 kali minggu ini? Nah, akhirnya lo ngerasa cemas juga kan soal hal ini. Khawatir kalau berat badan lo nambah drastis dan diet lo jadi sia-sia. Nah, dari contoh di atas, kita bisa masuk langkah pertama buat ABCDE, yaitu A, activating. Di sini adalah momen di mana lo sadar dulu nih, peristiwa apa sih yang bikin lo stres dan cemas? Kalau contoh tadi ya, adalah kenapa lo cemas? Oh, karena lo baru makan, padahal harusnya lo nggak makan. Jadi cari tahu dulu apa sih yang bikin lo jadi cemas? Faktor activatingnya apa? Berikutnya adalah yang kedua, huruf B, belief. Belief atau bahasa gampangnya kepercayaan, itu adalah dari hal tadi nih yang kita bahas di poin A, activating, apa sih yang lo percaya sebagai hasil daripada kejadian tadi? Misalnya gini nih di kasus tadi, karena lo makan gitu ya, lo tuh percaya kalau lo besok bakal naik berat badan secara drastis gara-gara burger itu dan diet lo sia-sia. Padahal, ya kan logikanya mungkin naik gitu ya, tapi kan kalau lu balik kan ntar turun lagi.
Tapi pertama, lu cari tahu dulu apa sih yang lu percaya bakal terjadi. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga nih, huruf C, consequences. Alias, akibat yang muncul dari activating dan belief tadi. Jadi, kalau belief lu nggak logis nih, konsekuensi yang lu rasain itu bakal negatif. Dan seringnya nyerang diri lu sendiri. Kayak tadi kan, jadinya lu punya percaya kalau diet gagal, jadi ke-stress terus lu overthinking gitu. Nah, kita sebagai manusia seringnya tuh dari activating langsung loncat aja gitu ke consequences. Cheating day kelebihan langsung ngerasa semua rangkaian diet kita gagal total. Kita suka lupa buat ngecek sebenarnya ada belief yang jadi jembatan antara dua hal tersebut. Jadi, identifikasi belief kita rasional atau enggak adalah salah satu langkah buat bisa pelan-pelan ngontrol emosi negatif akibat overthinking ini. Nah, buat langkah konkretnya bisa dilalui dengan huruf berikutnya, huruf D, dispute. Nah, di langkah ini, kita coba buat ngubah belief yang sebelumnya nggak logis jadi logis. Jadi, belief yang awalnya nggak logis dan punya kemungkinan menghasilkan konsekuensi yang nggak sehat, bisa diubah jadi lebih logis dan konsekuensinya sehat. Misalnya contoh tadi nih, kita coba cek lagi. Apa iya makan burger sekali langsung bikin berat badan naik drastis? Apa iya itu bikin seluruh diet lu sia-sia? Nah, dicek dulu nih, dihitung misalkan, wah kalau burgernya berapa kalori gitu kan, wah apakah ini bakal mengacaukan? Ternyata belum tentu juga kan? Nah, besok bisa kok tetap makan normal sesuai diet yang dijalanin, dan mungkin ya olahraga lu tambah lama sedikit gitu ya. Kelihatan kan gimana sisi ini bisa lu ubah menjadi lebih rasional? Nah, langkah terakhir adalah huruf E, alias energize. Langkah ini adalah langkah di mana lo akhirnya bisa sadar kalau ada alternatif yang jauh lebih logis dan sehat karena dispute tadi. Karena lo udah punya pemikiran baru kalau makan burger sekali gak harus bikin semua rangkaian diet lo gagal dan bisa di-cover pakai olahraga, jadi kedepannya lo bakal inget kalau selalu ada opsi untuk berolahraga lebih habis lo melakukan cheating gitu. Metode ABCD ini adalah salah satu metode yang bisa lo coba ketika lo lagi overthinking. Tapi buat lo yang tertarik belajar lebih jauh gimana ngatasin si overthinking ini, sebenarnya masih banyak banget yang bisa lo gali. Apalagi soal masa depan, hal-hal yang bisa lo kontrol dan enggak itu susah banget buat dicek. Kita pasti sering kan kepikiran tentang masa depan kita kayak, nanti gue dapat kerjaan nggak ya? Atau ada nggak ya yang mau jadi pasangan gue? Dan kayak contoh tadi, dari activating langsung lompat ke konsekuensi tanpa mempertimbangkan belief dulu. Salah satu caranya adalah dengan ikut webinar yang diadakan oleh 1% tentang overthinking yang kebetulan bakal ngangkat topik soal atasi kecemasan dan overthinking akan masa depan yang bakal dilaksanain hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021. Webinar ini bicara adalah Melisa, psikolog dari 1%, dan Nadia, mentor 1%. Keduanya bakal ngajak lo bahas tentang gimana sih cara mengatasi overthinking di masa depan. Caranya fokus pada masa kini, ngebangun potensi diri, dan lo juga bisa sharing pengalaman lo ketika terjebak overthinking gitu. Terus nanti di webinar ini, lo juga bakal dapat worksheet yang bisa lo jadiin bahan pembelajaran, bahkan setelah webinar ini selesai. Dan lo juga bakal dapat tes psikologi yang tentunya bakal bantu lo lebih mengenal diri lo sendiri. Setelah webinar, lo juga nggak bakal lepas gitu aja, tapi lo tetap akan dapat kesempatan buat diskusi langsung sama bicara dan mentor di grup komunitas selama 3 hari berturut-turut. Semua itu lo bisa dapatkan dengan harga yang ada di sini nih, segini. Dan tentunya lo udah bisa dapat fitur lengkapnya yang murah banget. Dengan harga segitu lo udah dapat fitur-fitur tadi yang bakal bantu lo buat nyelesain masalah lo. Nah, buat lo yang tertarik, pengen ikutan, bisa banget pakai kode promo khusus seperti yang udah gue bilang di awal dengan masukin kode ini saat pendaftaran dan lo bakal dapat potongan sampai Rp25.000. Jadi, kalau lo tertarik, langsung aja klik link yang ada di description box sebelum lo kehabisan tiket dan promonya. Buat lo yang nonton video ini setelah webinarnya lewat, tenang aja, lo bisa follow sosial media 1% yang lain. Di sini nih ada Instagram, Twitter, segala macam, biar selalu update info soal webinar-webinar 1%. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat dan nambah pemahaman lo soal gimana caranya ngontrol overthinking lo tentang masa depan. Gue Rizky dari 1%, bye!